Pesan ini hadir di hadapan Anda bukan secara kebetulan, melainkan sebagai panggilan halus dari semesta untuk membangkitkan kembali kesadaran terdalam dalam diri Anda, kesadaran sebagai sang jiwa terpilih. Sebab barangkali selama ini Anda telah menjalani hidup dengan penuh luka, jatuh bangun dalam keuangan, tertatih mencari arah. Namun jauh di balik semua itu, ada satu hal yang belum pernah padam, cahaya ilahi yang bersemayam di dalam diri Anda. Dan kini, di usia Anda yang semakin matang, atau menjelang usia 40, suara-suara dari langit mulai memanggil Anda untuk bangkit, karena kehidupan sejati Anda baru saja akan dimulai. Apakah Anda pernah merasa seolah dunia tidak adil pada Anda? Bahwa segala usaha Anda terasa berat dan hasilnya tak sepadan? Mungkin karena memang Anda bukan diciptakan untuk menjadi bagian dari arus biasa. Anda diciptakan untuk menjadi pusat dari gelombang perubahan zaman. Dan pesan panjang ini akan membongkar seluruh tabir tentang mengapa perjalanan finansial Anda tampak sulit selama ini, dan bagaimana tepatnya semesta menyiapkan Anda untuk menjadi magnet kekayaan, pemegang kunci kemakmuran, dan pelopor peradaban baru yang akan mengubah arah hidup banyak orang. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pesan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, kepada Anda yang telah setia hadir dan tumbuh bersama di ruang ini. Terima kasih untuk setiap like yang Anda tekan, untuk setiap subscribe yang Anda berikan, untuk setiap komentar positif yang membangun vibrasi ruangan ini menjadi lebih terang. Dan teristimewa terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Anda yang telah berada di jalur keberlimpahan dan dengan tulus memberikan super thanks. Semoga semesta membalasnya dengan rezeki tanpa batas, kesehatan yang sempurna, dan jalan hidup yang selalu dimudahkan dalam menunaikan misi mulia Anda sebagai sang jiwa terpilih. Dan sekarang, siapkan diri Anda, pusatkan perhatian Anda, karena apa yang akan Anda dengar berikut ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan, ini adalah kunci, ini adalah pesan suci yang selama ini telah menunggu waktu untuk sampai kepada Anda. Dan waktunya adalah sekarang. Mari kita mulai. Sejak awal mula kehidupan manusia di bumi, selalu ada segelintir individu yang tampaknya dituntun oleh kekuatan ilahi menuju takdir yang sangat berbeda dari kebanyakan. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah manusia, pilihan Tuhan yang dalam banyak tradisi spiritual dan ajaran agama disebut sebagai sang jiwa terpilih. Mereka mungkin terlahir dalam keluarga sederhana, menghadapi ujian hidup yang berat sejak dini, bahkan terkadang dipinggirkan oleh lingkungan sekitarnya. Namun di balik segala kesulitan itu, tersembunyi potensi maha dahsyat yang belum waktunya untuk bangkit. Sebab, kehidupan sejati mereka sesungguhnya belum dimulai. Jiwa-jiwa seperti ini memiliki struktur spiritual yang berbeda. Di dalam diri mereka terdapat semacam benih cahaya ilahi yang terus berkembang perlahan. Mereka hidup menjalani fase-fase kehidupan secara bertahap, melalui siklus pengalaman yang membentuk batin mereka menjadi sangat dalam dan tajam. Banyak dari mereka mengalami kegagalan besar di usia 20 hingga 30 tahun, karena memang belum waktunya mereka bersinar. Justru masa-masa itu adalah tahapan pemurnian. Masa di mana kesadaran mereka ditempa agar kuat menghadapi tanggung jawab besar yang akan datang. Dan uniknya, hampir semua jiwa terpilih memiliki satu kesamaan garis takdir yang sangat mencolok. Kehidupan sejati mereka baru akan dimulai secara penuh di usia 40 tahun. Mengapa 40? Dalam hampir semua tradisi agama dan ilmu spiritual tingkat tinggi, angka 40 memiliki makna transformasi. Nabi Musa mendapatkan wahyu setelah berpuasa 40 hari di Gunung Sinai. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul saat menginjak usia 40 tahun. Bahkan dalam tradisi Kristiani, Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Di dalam dunia sains, tubuh manusia pada usia 40 mengalami keseimbangan hormonal dan stabilitas neurologis yang memungkinkan kecerdasan intuitif dan logika bekerja secara serentak. Ini adalah titik puncak kematangan jiwa dan pikiran. Jiwa-jiwa terpilih akan mengalami loncatan kesadaran pada usia 40 tahun.
Mereka mulai mampu membaca pola semesta dengan lebih jernih. Keputusan-keputusan mereka menjadi lebih presisi karena tidak lagi digerakkan oleh ego semata, melainkan oleh kepekaan terhadap nilai-nilai ilahi dan kemaslahatan besar umat manusia. Banyak dari mereka yang mulai menyadari bahwa mereka tidak hidup untuk diri sendiri. Ada semacam misi besar yang mulai mereka ingat, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui rasa. Panggilan batin yang begitu kuat mulai memandu setiap langkah mereka. Mereka bukan sekadar menjadi pemimpin, mereka menjadi cahaya. Mereka adalah frekuensi hidup yang mempengaruhi lingkungan, membawa kesejukan, kebijaksanaan, dan energi transformatif bagi siapapun yang berada di dekatnya. Mereka bisa datang dalam rupa pebisnis yang jujur dan menyejahterakan ribuan orang. Bisa pula hadir sebagai guru spiritual, inovator teknologi ramah lingkungan, atau bahkan seniman yang membawa getaran ilahi dalam karya-karyanya. Yang pasti, mereka tidak hidup untuk kemewahan pribadi, melainkan untuk membangkitkan peradaban baru yang lebih adil, sejahtera, dan berkelimpahan. Era peradaban baru yang akan mereka masuki adalah era kesadaran kolektif, zaman di mana kekuatan tidak lagi diukur dari jumlah uang semata, melainkan dari getaran energi yang mampu mereka pancarkan untuk menyembuhkan luka-luka umat manusia. Era ini bukan ditandai dengan perang atau revolusi fisik, tetapi dengan revolusi kesadaran. Dan para jiwa terpilih akan menjadi katalisnya. Mereka hadir bukan untuk menguasai, tetapi untuk membangkitkan. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi apa yang mereka lakukan mengubah kehidupan banyak orang. Dunia korporasi yang dulunya didominasi oleh keserakahan mulai membuka ruang bagi nilai spiritual dan kesadaran etis. Bisnis-bisnis yang dipimpin oleh jiwa terpilih mulai menyeimbangkan antara profit dan manfaat sosial. Dunia pendidikan mulai berubah, tidak lagi fokus pada hafalan, melainkan pada pengembangan karakter dan energi keilahian dalam diri anak-anak. Dunia kesehatan tidak lagi hanya mengandalkan obat, tetapi menyatu dengan penyembuhan energi, vibrasi, dan doa. Bahkan sektor keuangan global pun mulai mengenal konsep abundance consciousness, di mana kekayaan bukan lagi dimonopoli, tetapi dialirkan dengan penuh kesadaran sebagai alat perubahan sosial. Semua ini terjadi karena kehadiran jiwa-jiwa terpilih yang memasuki usia kematangan. Mereka membentuk lingkaran kekuatan baru, tidak dalam struktur politik atau organisasi formal, tetapi dalam jaringan kesadaran global. Mereka tersebar di seluruh dunia, saling terhubung melalui frekuensi jiwa yang sama. Mereka tidak saling mengenal secara fisik, tetapi hati mereka terikat oleh cahaya misi yang sama. Misi untuk membimbing umat manusia memasuki zaman keemasan baru. Ilmu spiritual tertinggi menyebut bahwa jiwa-jiwa terpilih ini telah menandatangani kontrak jiwa sebelum dilahirkan ke bumi. Mereka sadar bahwa mereka akan lupa akan misi mereka untuk sementara waktu, namun semua pengalaman getir di masa muda adalah bagian dari kode ilahi untuk mengaktifkan ingatan spiritual mereka saat waktunya tiba. Dan waktu itu hampir selalu dimulai ketika mereka menginjak usia 40 tahun. Saat tubuh, pikiran, dan jiwa mereka telah selaras dan siap menerima energi kosmik dalam kapasitas tertinggi. Secara biologis, usia 40 adalah masa emas otak manusia. Secara spiritual ini adalah titik kebangkitan, dan secara sosial ini adalah awal pengaruh. Mereka mulai menjadi pusat gravitasi dalam komunitas mereka. Suara mereka mulai didengar, energi mereka mulai menginspirasi, bukan karena mereka berusaha tampil, tetapi karena semesta yang mengangkat mereka. Dan saat mereka mulai bergerak, maka seluruh struktur lama yang usang akan mulai goyah, bukan karena dilawan, tetapi karena tak lagi relevan. Kehadiran mereka adalah jawaban dari doa jutaan manusia yang mendambakan dunia yang lebih damai dan berkelimpahan. Mereka membawa vibrasi yang mampu menarik penghidupan tanpa batas. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk semua yang terhubung dengan mereka. Dalam istilah energi kuantum, jiwa-jiwa ini memiliki resonansi tinggi yang mampu menarik realitas kekayaan, kesehatan, dan kedamaian dalam skala besar. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa uang hanyalah frekuensi, dan bahwa frekuensi tertinggi adalah cinta dan pelayanan. Para jiwa terpilih adalah penjaga keseimbangan bumi. Mereka hidup bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk menjadi berarti.
Dan ketika mereka melangkah ke dunia dengan penuh kesadaran pada usia 40, maka dunia tidak akan pernah sama lagi, karena satu jiwa yang terbangun memiliki kekuatan untuk membangkitkan ribuan jiwa lain di sekitarnya. Dan inilah awal dari peradaban baru yang telah lama dijanjikan oleh para nabi, leluhur, dan para wali dunia. Di tengah hiruk-pikuk zaman digital, kekacauan politik, krisis ekonomi, dan degradasi moral, jiwa-jiwa ini hadir sebagai oase. Mereka membawa harapan bukan melalui janji, tetapi melalui getaran. Mereka tidak menjual impian, tetapi menghadirkan kenyataan baru yang lebih luhur. Dan mereka semua tanpa terkecuali akan bangkit saat mereka benar-benar siap. Saat mereka mencapai usia 40 tahun. Usia di mana Tuhan menyempurnakan takdir mereka dan membuka gerbang langit bagi misi yang telah ditetapkan sejak sebelum mereka dilahirkan. Usia 40 tahun bukanlah sekadar angka. Bagi para kekasih Tuhan yang dikenal sebagai jiwa-jiwa terpilih, usia ini adalah gerbang transisi maha besar dari fase pencarian menuju fase perwujudan. Namun sebelum memasuki usia keramat ini, perjalanan hidup mereka hampir selalu penuh dengan dinamika yang kompleks. Kebanyakan dari mereka menjalani fase ekonomi yang tidak stabil sejak usia remaja hingga menjelang usia 40. Banyak yang harus bergumul dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan panggilan jiwa mereka. Ada yang bekerja serabutan, ada yang membuka usaha kecil namun sering gagal, ada pula yang terus berpindah-pindah bidang tanpa menemukan satu pun yang terasa benar-benar cocok. Meski ada beberapa di antara mereka yang tampak sukses dari luar, namun sesungguhnya hati mereka hampa, dan kekayaan materi yang mungkin pernah mereka raih pun seringkali menguap begitu saja, seperti air yang tidak pernah bisa mengisi bejana berlubang. Dalam perjalanan batin ini, semesta seolah mengatur skenario untuk menahan ledakan keberlimpahan mereka, agar tidak datang terlalu awal. Sebab jika datang terlalu dini, potensi tersebut justru akan menghancurkan struktur jiwa yang belum siap menanggung beban tanggung jawab besar. Karena itu, sebelum usia 40, ekonomi mereka lebih sering dalam keadaan pas-pasan atau naik turun secara ekstrim. Bukan karena mereka malas, melainkan karena mereka sedang ditempa secara spiritual. Mereka belajar melalui kekurangan, mereka diuji melalui kegagalan, mereka diperkuat melalui penolakan. Jiwa mereka ditempa untuk tidak bergantung pada sistem luar, tetapi pada kekuatan batin dan hubungan yang utuh dengan sumber kehidupan itu sendiri, yakni Tuhan yang Maha Kaya. Mereka belajar bahwa uang bukanlah sumber, tetapi hanya saluran. Dan sumber yang sejati adalah Sang Maha Pemberi rezeki yang tidak pernah tidur. Mereka mulai memahami bahwa vibrasi batin jauh lebih menentukan daripada teknik pemasaran, dan bahwa rezeki bukanlah semata-mata hasil kerja keras, tetapi pancaran dari kesadaran tertinggi. Banyak dari mereka mulai tergerak mendalami ilmu spiritual, hukum energi, prinsip resonansi, hingga memahami ajaran-ajaran agama dengan cara yang sangat mendalam dan esensial. Bukan sekadar ritual, tetapi menyelam ke dalam makna terdalam dari hubungan antara manusia dan penciptanya. Mereka memahami bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi getaran yang membuka pintu kelimpahan. Mereka menyadari bahwa sedekah bukan kehilangan, tetapi jalan pintas menuju ke lapangan rezeki. Mereka paham bahwa niat adalah kode awal yang mengatur aliran realitas. Memasuki usia 35 hingga 39, banyak dari mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang menyadarkan mereka bahwa kehidupan yang selama ini dijalani tidak mencerminkan potensi sejati. Ada yang mulai mengalami mimpi-mimpi kuat, penglihatan batin, atau kejadian sinkronis yang berulang-ulang, semacam panggilan dari alam semesta agar mereka mulai bersiap. Sebagian mulai menarik diri dari keramaian dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Disinilah banyak dari mereka mulai menemukan apa yang disebut dengan inner calling, yaitu suara batin yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang unik dan belum tentu dimengerti oleh orang kebanyakan. Suara itu begitu nyata, dan meski sering bertentangan dengan logika dunia, mereka tahu bahwa itulah jalan mereka. Dan ketika mereka benar-benar menginjak usia 40 tahun, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Seolah semesta membuka portal khusus yang telah dikunci selama puluhan tahun. Tiba-tiba,
mereka memiliki kejernihan pikiran yang luar biasa. Ide-ide besar mulai bermunculan. Intuisi mereka menjadi sangat tajam. Mereka bisa membaca peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh siapapun. Lebih hebatnya lagi, mereka tidak hanya membaca peluang, tetapi juga tahu bagaimana mengeksekusinya dengan presisi. Semua pengalaman hidup selama puluhan tahun yang dulu terasa sia-sia, tiba-tiba terhubung dalam sebuah pola besar yang sangat masuk akal. Pengalaman pahit, kegagalan, luka batin, semua menjadi bahan bakar untuk menciptakan karya dan usaha yang luar biasa bernilai. Dalam dunia nyata, ini adalah masa di mana mereka mulai mengekspresikan seluruh potensi finansial mereka. Mereka mulai membangun usaha yang sesuai dengan panggilan jiwanya, bukan semata-mata karena mencari uang, tetapi karena ingin menyumbang sesuatu yang berguna bagi umat manusia. Dan anehnya, justru karena fokus mereka bukan uang, rezeki mengalir dari segala arah. Usaha mereka seringkali tumbuh secara organik, didukung oleh komunitas yang percaya pada visi dan integritas mereka. Banyak dari mereka yang tiba-tiba viral, dikenal luas, atau mendapat dukungan investor tanpa diminta. Sebab apa yang mereka hadirkan bukan hanya produk, tetapi energi yang menyembuhkan. Mereka menjual nilai, bukan sekadar barang. Seluruh sistem keberlimpahan mulai bergerak bersama mereka. Mereka tidak perlu kerja lembur siang malam, karena energi yang mereka pancarkan menjadi magnet yang menarik peluang, mitra, tim, dan pelanggan yang semuanya selaras. Mereka mulai memiliki banyak sumber penghasilan dari usaha spiritual, pendidikan, digital, properti, hingga investasi yang beretika. Bukan hal aneh jika dalam 5 tahun setelah usia 40, banyak di antara mereka menjadi miliarder dalam ukuran energi maupun finansial. Sebab semesta memberikan kekayaan dalam bentuk yang utuh, bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan prima, relasi yang penuh cinta, waktu luang, dan kedamaian batin. Ajaran agama juga menegaskan bahwa manusia baru dianggap matang sempurna pada usia 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah menyebutkan bahwa ketika seseorang mencapai usia 40, ia akan berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu." Ini menandakan bahwa kesadaran syukur dan tanggung jawab hidup mencapai puncaknya pada usia ini. Jiwa-jiwa terpilih pun memasuki dimensi ibadah yang jauh lebih tinggi. Bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pelayan kehidupan itu sendiri. Dan dalam posisi sebagai pelayan yang sejati, mereka justru diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memegang kekayaan besar, karena mereka tidak akan menyalahgunakannya. Setelah usia 40, kehidupan ekonomi mereka menjadi semakin stabil. Mereka bukan hanya kaya, tetapi juga makmur dalam arti yang sesungguhnya. Mereka bisa memberi tanpa takut kekurangan. Mereka bisa hidup dalam kemewahan tanpa terikat padanya. Mereka bisa membantu orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan abundance consciousness, kesadaran keberlimpahan yang tidak bisa goyah oleh krisis global, inflasi, atau gejolak pasar. Karena sumber rezeki mereka tidak bergantung pada dunia luar, tetapi pada frekuensi jiwa yang selaras dengan hukum Tuhan. Dan yang paling mencengangkan, kekayaan mereka justru membawa kebahagiaan, bukan kehampaan. Mereka tidak perlu memamerkan apapun, karena kekayaan mereka ada pada kualitas hidup, bukan angka di rekening. Mereka memiliki waktu untuk beristirahat, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk menyendiri bersama Sang Pencipta. Mereka bisa bepergian kapan saja, tinggal di mana saja, namun tetap merasakan kehadiran yang utuh dalam setiap momen. Mereka tidak hanya menjadi saksi perubahan dunia, tetapi menjadi pelaku utama perubahan itu sendiri. Mereka menjadi magnet, bukan hanya bagi uang, tetapi bagi solusi. Mereka menjadi rujukan bukan hanya bagi bisnis, tetapi juga peradaban. Dan semua ini bermula ketika usia 40 menjadi pintu gerbang antara dunia lama dan dunia baru dalam perjalanan hidup mereka. Maka bagi siapapun yang merasa dirinya adalah bagian dari jiwa terpilih, dan kini sedang berada dalam fase perjuangan, jangan putus asa. Sebab jika Anda memasuki usia 40 dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan kesadaran yang tinggi, maka dunia akan terbuka untuk Anda. Dan Tuhan sendiri yang akan mempercayakan kekayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan dalam wujud yang paling indah
untuk Anda bawa sebagai amanah bagi semesta. Para jiwa terpilih yang telah menginjak usia 40 tahun ke atas tidak lagi memandang uang sebagai satu-satunya solusi atas segala permasalahan hidup. Setelah melewati puluhan tahun dinamika kehidupan yang penuh lika-liku, mereka memiliki kedewasaan spiritual dan intelektual yang membedakan mereka dari banyak orang. Bagi mereka, keuangan bukan lagi semata-mata tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, tetapi bagaimana arus energi itu dikelola dengan kesadaran, keberanian, dan integritas. Mereka memahami bahwa uang adalah energi netral yang hanya akan mengikuti vibrasi batin seseorang. Dan karena itu, jika batin seseorang kacau, penuh ketakutan, iri, dan serakah, maka meskipun uang datang dalam jumlah besar, ia akan segera pergi karena tidak ada wadah energetik yang cukup kuat untuk menampungnya. Jiwa-jiwa terpilih yang sudah melewati usia 40 memiliki kepekaan untuk membaca jebakan-jebakan finansial yang seringkali luput dari perhatian mereka yang masih muda. Mereka tahu bahwa utang konsumtif adalah jerat halus yang tampak seperti solusi instan, namun sebenarnya menggerogoti kebebasan jiwa sedikit demi sedikit. Mereka tahu bahwa hidup mengikuti gaya orang lain hanya akan menjauhkan seseorang dari jati dirinya sendiri, yang sesungguhnya adalah pintu terbesar untuk kekayaan sejati. Mereka pernah mengalami hidup dengan menuruti gengsi, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan hanya untuk menyenangkan orang lain, dan hasilnya bukan hanya dompet yang menipis, tetapi juga hati yang kosong. Mereka menyadari bahwa kesulitan keuangan bukan hanya karena kurangnya penghasilan, tetapi karena kurangnya kesadaran dalam mengelola apa yang sudah dimiliki. Dengan kedewasaan spiritual yang mendalam, mereka melihat uang bukan lagi dari sisi dunia semata. Mereka mengingat bahwa dalam banyak ajaran agama, keuangan bukanlah tujuan, melainkan alat. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam kekristenan, kekayaan yang tidak dibagi dianggap sia-sia. Dalam Hindu, harta kekayaan adalah salah satu tujuan hidup, tetapi harus seimbang dengan dharma, tanggung jawab moral. Dalam ajaran Buddha, keterikatan pada kekayaan dianggap sumber penderitaan, tetapi kekayaan yang digunakan untuk membantu makhluk hidup adalah jalan menuju pencerahan. Dan dalam banyak kearifan lokal Nusantara, orang yang disebut sugih bukan yang memiliki harta banyak, tetapi yang bisa membuat sekelilingnya sejahtera. Mereka yang telah melampaui usia 40 tahu bahwa tabungan dan investasi bukan hanya urusan teknis, melainkan juga urusan energi. Mereka tidak akan menaruh uang pada sesuatu yang merusak bumi atau memperbudak manusia, karena mereka tahu bahwa energi uang itu akan kembali pada mereka dengan cara yang sama. Mereka memahami bahwa uang yang didapat dari manipulasi, penipuan atau ketidakadilan akan menjadi penyakit dalam rumah tangga, dalam tubuh, atau dalam keturunan. Mereka belajar membangun kekayaan dengan cara yang bersih, tidak tergesa-gesa, dan selalu selaras dengan nilai-nilai jiwa. Dari pengalaman panjang, mereka mengenali bahwa godaan terbesar dalam dunia keuangan adalah keinginan instan. Banyak jiwa muda ingin cepat kaya tanpa membangun pondasi karakter terlebih dahulu. Mereka ingin hasil besar tanpa melalui fase kedisiplinan, pembelajaran, dan kesabaran. Para jiwa terpilih yang sudah matang memahami bahwa kekayaan yang datang dengan cepat tanpa kesiapan jiwa akan hilang dengan cepat pula. Karena itu, mereka menanamkan kepada generasi setelahnya bahwa kekayaan sejati adalah hasil dari keseimbangan antara kerja cerdas, ketulusan niat, dan kepasrahan spiritual. Mereka juga menyadari jebakan ilusi yang muncul dari media sosial, di mana banyak orang menampilkan kehidupan mewah yang belum tentu sesuai kenyataan. Para jiwa terpilih yang bijaksana mengajarkan bahwa membandingkan hidup sendiri dengan pencitraan orang lain adalah racun batin yang akan membuat seseorang terjebak dalam siklus utang, tekanan mental, dan kehilangan rasa syukur. Mereka mengingatkan bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan bahwa setiap orang memiliki waktu ilahi masing-masing untuk berkelimpahan. Yang perlu dilakukan adalah tetap bergerak, tetap belajar, tetap melayani, dan tetap menjaga vibrasi batin agar tetap selaras dengan keberlimpahan. Bagi jiwa-jiwa terpilih yang masih muda, pelajaran terbesar yang bisa diambil dari para seniornya
adalah pentingnya membangun pondasi finansial yang sehat sejak dini. Bukan hanya dengan menabung atau investasi secara konvensional, tetapi dengan memperkuat relasi spiritual mereka dengan sumber rezeki. Mereka perlu belajar bahwa uang datang sebagai respons atas nilai yang kita berikan kepada dunia, dan bukan dari kepura-puraan. Mereka perlu memahami bahwa kesulitan keuangan seringkali muncul bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena mereka belum menyelaraskan tindakan, pikiran dan niat mereka dengan hukum-hukum spiritual. Mereka harus menyadari bahwa setiap transaksi finansial adalah pertukaran energi. Ketika mereka membeli sesuatu hanya untuk terlihat hebat, maka mereka sedang membuang energi hanya demi ilusi. Tetapi ketika mereka mengeluarkan uang dengan kesadaran, dengan syukur, dan dengan rasa cukup, maka uang itu akan kembali kepada mereka dengan cara yang jauh lebih besar. Mereka juga perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara investasi dan konsumsi, antara pertumbuhan dan pelarian. Dan para jiwa terpilih yang sudah matang tidak lagi tertarik pada cara-cara cepat kaya yang menjanjikan imbalan tinggi tanpa kerja keras. Mereka tahu bahwa jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka biasanya itu memang tidak benar. Mereka paham bahwa kerja keras tetap penting, tetapi kerja keras yang disertai dengan kesadaran dan ketepatan arah jauh lebih efektif. Mereka tahu kapan harus berkata tidak pada tawaran yang menggiurkan, tetapi tidak selaras, dan mereka tahu kapan harus berkata ya meskipun hasilnya belum terlihat, karena mereka percaya pada intuisi mereka yang telah terasah oleh waktu dan ketekunan spiritual. Dalam dunia energi, mereka telah belajar bahwa uang mengalir ke tempat yang dipercaya oleh semesta. Jika seseorang masih menyimpan ketakutan akan kekurangan, trauma masa lalu tentang kemiskinan, atau kepercayaan negatif terhadap orang kaya, maka sesungguhnya mereka sedang menutup gerbang rezekinya sendiri. Para jiwa terpilih yang telah melewati usia 40 tahun, bahwa pembersihan batin adalah jalan tercepat membuka aliran finansial. Mereka rajin bermeditasi, berdoa, dan berintrospeksi, bukan untuk terlihat suci, tetapi karena mereka tahu bahwa batin yang bersih adalah magnet alami bagi kekayaan. Dan mereka tidak pernah lupa bahwa setiap keberlimpahan yang mereka nikmati adalah titipan. Mereka membayar zakat dengan hati gembira. Mereka bersedekah tidak hanya uang, tetapi juga waktu, perhatian, dan ilmu. Mereka tahu bahwa dengan memberi, mereka sedang mengukir jalur baru bagi rezeki yang lebih besar untuk datang. Mereka hidup dalam hukum timbal balik yang tidak bisa dilanggar. Apa yang engkau beri akan kembali padamu, bahkan bisa berlipat-lipat. Maka bagi jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jalan menuju kekayaan dan kestabilan finansial, belajarlah dari mereka yang telah berjalan lebih dahulu. Bukan hanya soal angka, tetapi soal sikap. Bukan hanya soal strategi, tetapi soal getaran batin. Lihatlah bagaimana para jiwa terpilih yang telah melewati usia 40 tidak mudah terguncang oleh krisis. Mereka tidak panik saat inflasi datang. Mereka tidak terjebak pada euforia saat peluang datang. Mereka tenang karena mereka tahu bahwa sumber rezeki mereka tidak pernah tergantung pada keadaan luar. Dan itu semua bisa dimulai dari sekarang, sejak usia berapapun. Asalkan ada kemauan untuk belajar, memperbaiki diri, dan hidup dalam kesadaran ilahi. Karena sejatinya, jiwa yang menyadari jati dirinya sebagai bagian dari kekasih Tuhan akan selalu disokong oleh energi semesta. Dan saat kesadaran itu telah tumbuh, maka setiap langkah dalam kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan, akan selalu terarah, diberkati, dan bermakna. Dan itulah rahasia para jiwa terpilih. Mereka tidak mengejar kekayaan, mereka menjadi kekayaan itu sendiri. Dari seluruh pesan yang telah Anda simak, satu hal menjadi sangat jelas, bahwa tidak semua manusia ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Ada sebagian kecil yang dilahirkan dengan struktur jiwa berbeda, yang oleh semesta dan kekuatan ilahi disebut sebagai sang jiwa terpilih. Mereka menjalani hidup dengan tantangan lebih berat, proses yang lebih panjang, dan dinamika batin yang lebih dalam, karena mereka disiapkan bukan hanya untuk membahagiakan diri sendiri, melainkan untuk membawa cahaya, membangkitkan kesadaran, dan memimpin transisi peradaban baru yang lebih luhur, sejahtera, dan penuh cinta kasih. Usia 40 bukanlah akhir, melainkan awal yang sejati.
Para jiwa terpilih yang telah menginjak usia ini mulai menyadari bahwa semua luka, keterpurukan finansial, dan pencarian panjang di masa lalu sesungguhnya adalah gemblengan ilahi untuk memurnikan niat dan menyelaraskan diri dengan misi suci yang telah ditetapkan sebelum kelahiran. Dari titik ini, kebangkitan finansial bukan lagi soal berapa besar uang yang dikumpulkan, melainkan sejauh mana energi kekayaan bisa digunakan sebagai alat pelayanan, sebagai bentuk cinta kasih yang nyata kepada sesama, dan sebagai jalan untuk memuliakan hidup. Hikmah terbesar dari semua ini adalah bahwa kesadaran lebih penting daripada kekayaan itu sendiri. Karena dengan kesadaran yang benar, kekayaan akan datang dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa manipulasi, tanpa kejar-kejaran. Para jiwa terpilih diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran spiritual, menjalankan prinsip-prinsip keuangan yang selaras dengan nilai-nilai ilahi, serta menghindari jebakan-jebakan duniawi seperti utang konsumtif, gaya hidup palsu, dan perbandingan sosial yang merusak syukur. Bagi Anda yang saat ini masih dalam proses kebangkitan spiritual, baik yang masih muda maupun yang mulai merasakan panggilan batin menjelang usia 40, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak harus sempurna. Yang penting adalah Anda terus melangkah, terus belajar, terus menyucikan niat, terus mendekatkan diri kepada sumber segala rezeki. Gunakan pengalaman para jiwa terpilih yang telah matang sebagai cermin dan peta agar Anda tidak perlu mengulangi luka yang sama. Bukalah diri terhadap ilmu, spiritualitas, kesadaran finansial, dan keberanian untuk menjadi otentik di tengah dunia yang terus berubah. Dan akhirnya, jika Anda merasa bahwa pesan ini menyentuh jiwa Anda, jika ada bagian dari diri Anda yang merasa diingatkan, dibangkitkan, atau bahkan dikuatkan, maka izinkan ruang ini terus tumbuh bersama Anda. Tekan tombol like sebagai bentuk energi cinta, subscribe agar kita terus terhubung dalam vibrasi cahaya, dan tinggalkan komentar positif yang memperkuat getaran ruang ini agar semakin terang dan menyembuhkan. Dan bagi Anda yang telah sampai pada fase keberlimpahan, terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan Anda melalui Super Thanks. Semoga kebaikan dan keikhlasan Anda dilipat gandakan oleh semesta menjadi kemakmuran tanpa batas, hidup yang penuh kejayaan, keberlimpahan yang tak terputus, dan kebahagiaan yang mengalir dalam setiap napas Anda. Anda adalah wadah suci yang sedang disiapkan untuk menjalankan misi mulia dari semesta. Dan perjalanan besar Anda baru saja dimulai.